Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf, NIM 1908-6286. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi seminar yaitu pembelajaran penjas pada masa COVID-19. Pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO, World Health Organization, sebagai nama resmi penyakit ini. COVID sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Cara menanggulangi dan mencegah COVID-19 yang benar. Adapun salah satu protokolnya yaitu jika merasa Anda tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 38,0 Celcius, batuk, flu, nyeri tenggorokan, maka beristirahatlah yang cukup dan minumlah air yang cukup. Gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, hendaklah mengikuti etika ketika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu lengan atas bagian dalam. Bila merasa tidak nyaman dan masih berkelanjutan dan disertai sesak napas, maka segerakan diri untuk memeriksanya kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penanggulangan dan pencegahan COVID-19 secara umum yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Kedua, kurangi berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, gaya hidup sehat seperti makan, tidur, olahraga untuk imunitas tubuh. Yang empat, jaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin. Yang kelima, hindari kerumunan. 6, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. G, hindari berpergian ke daerah terjangkit atau bila sedang sakit. Selanjutnya, bentuk partisipasi dalam memerangi COVID-19. Salah satu dari bentuk partisipasi dalam memerangi COVID-19 yaitu mendukung kebijakan pemerintah akan hal tersebut dengan tetap belajar di rumah, kerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Hal ini bertujuan mengurangi dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Adapun pembelajaran online atau pembelajaran daring merupakan sistem yang menggantikan pembelajaran sistem tatap muka dengan via online dengan mengakses internet baik melalui HP maupun laptop. Selanjutnya, agar proses pembelajaran tetap berjalan walau dalam keadaan seperti ini, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kita termasuk orang yang ikut berpartisipasi dalam memerangi COVID-19 ini. Cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran online tetap berjalan efektif diantaranya tetap mengoptimalkan manajemen waktu agar waktu belajar tetap teratur. Mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran online berlangsung seperti HP ataupun laptop. Belajar dengan serius dan fokus, tetap menjaga komunikasi dengan pengajar dan teman-teman sekelas. Olahraga yang baik pada masa pandemi ini. Rekomendasi mengenai olahraga pada masa pandemi tergantung keadaan kesehatan masing-masing individual. Pada orang sehat atau tidak memiliki gejala apapun, dianjurkan untuk olahraga di lingkungan pribadi, misal di rumah, dengan ventilasi yang bagus dan menggunakan alat pribadi. Untuk penderita infeksi saluran pernapasan atas dengan segala hanya terbatas jika atas leher, maka diperbolehkan olahraga ringan sekitar 10 menit. Dengan tes jogging dahulu, jika kondisi memburuk, maka segera dihentikan dan tidak boleh olahraga sampai sembuh sempurna. Pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan yang disertai keluhan di bawah leher, mengalami sakit otot, demam, dan ada gejala saluran cerna,
maupun sesak napas atau gangguan orang lain, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk berolahraga sampai sembuh sempurna. Pada masa pandemi ini, semua orang tidak diperbolehkan melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Bahkan harus membatalkan semua olahraga kompetisi atau perlombaan. Rekomendasi tersebut di atas memiliki beberapa alasan dan latar belakang. Olahraga dengan tingkat intensitas sedang dapat meningkatkan imunitas tubuh melawan infeksi pernapasan akibat virus. Melakukan aktivitas fisik olahraga intensitas sedang dapat meningkatkan neutroil dan sel natural killer serta konsentrasi IgA dalam salivia. Inflamasi atau peradangan akan berkurang dan imunitas kekebalan tubuh akan meningkat. Yang perlu diingat adalah olahraga dengan intensitas tinggi dapat menurunkan kekebalan dan risiko infeksi pernapasan makin meningkat. Olahraga aerobik berguna untuk menurunkan berat badan yang berlebih, menurunkan risiko sindrom metabolik, menormalkan kadar lemak darah, dan mengurangi risiko kanker. Olahraga yang melatih kekuatan otot dapat menurunkan atrofi otot, risiko jatuh, dan osteoporosis pada orang tua. Obesitas dicegah dan kinerja kognitif diperbaiki, sehingga demensi atau pikun bisa dicegah. Densitas tulang bertambah sehingga risiko jatuh berkurang. Kualitas tidur akan membaik. Olahraga kompetisi sebaiknya dihentikan. Jika olahraga kompetisi terpaksa dilakukan, maka atlet akan mengalami penurunan imunitas karena latihan berlebihan. Kontak dekat dengan atlet lain, termasuk berbagi alat dan fasilitas olahraga, misalnya kolam renang, akan meningkatkan risiko penularan. Belum lagi risiko yang mesti dialami oleh penonton yang berdesakan ingin menyaksikan pertandingan. Andai kata pertandingan tidak bisa ditunda, maka harus dilakukan tanpa adanya penonton dan menerapkan sistem sanitasi serta proteksi ketat. Penetapan agar terlaksana pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Pada kondisi seperti ini, intinya adalah beradaptasi dengan keadaan yang ada. Untuk melakukan adaptasi itu, maka perlu strategi yang pas agar bisa memperlancar kegiatan pembelajaran, yaitu ada 4 hal yang perlu kita diperhatikan dalam menjalankan strategi. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Ketika dalam proses belajar dari rumah, orang tua memiliki fungsi yakni sebagai pendamping sekaligus contoh. Peran orang tua tentu sangat besar sekali, sebab guru tidak bisa mengawasi secara maksimal. Maka peran orang tua sangat besar dalam pembelajaran, katanya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Dalam melakukan pembelajaran daring, pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Karenanya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bisa menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Penerapan hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat, karena dalam pokok materi dasar langsung tertera tentang kehidupan pola hidup sehat. Ini sangat berguna sekali pada masa pandemi COVID-19. Semua orang harus sehat, tentu agar terhindar dari COVID-19. Aspek afektif. Aspek ini sangat penting menjadi acuan utama dalam mata pelajaran penjas. Pada kesempatan itu, Adrian dia juga menyinggung tentang RPP inspiratif. RPP ini mengandung 3 hal yakni sederhana, memerdekakan, dan praktis. Tujuan dari RPP ini bukan menjadi patokan utama, tapi ini menjadi inspirasi guru-guru penjas seluruh Indonesia dan harapannya bisa mengembangkan serta menyempurnakan. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi seminar kali ini.
salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.